Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu maulana amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh. Mari kita awali dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah tawassulan dengan hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jamil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususnya Sayyidi Syamil Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina Sulahatul Mu'alif dan Kitab Sayyidi Al-Malibari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakfuru munkaru wujubi zakati tijarati lil khilafi bihi. Tidak dihukumi kafir orang yang mengingkari wajibnya zakat tijarah. Kama la yakfuru munkaru zakati thimari wa zuru'i bil ardil kharajiyah wa zakati fi mali ghairil mukallafin wa dzalika li ulama fi wujubihi. Wa la yakfuru illa munkaru zakatil mujma' 'alaiha kama marra. Jadi pada zakat tijarah dan zakat-zakat yang secara mujma'alah yang tidak disepakati secara mujma'alah itu apabila ada orang yang mengingkarinya itu tidak disebut kafir. Seperti di sini disebutkan zakat muslimah, zakat buah-buahan, wazuru, zakatnya padi, bil ardil kharajiyah, zakatnya padi di tanah-tanah al-kharajiyah. Al-kharajiyah itu tanah-tanah yang statusnya itu tidak ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya, di tanah kosong itu. Kemudian zakat fi mali ghairil mukallafi, dan tidak dihukumi kafir orang yang mengingkari zakatnya harta
selain orang mukallaf. Kayak orang gila, misalnya tidak berakal sehat, zakatnya harta kecil, misalnya, walaupun statusnya dia sebagai pemilik, gitu kan. Dan zakat itu adalah kewajiban, karena yang memiliki itu bukan orang mukallaf. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari kewajiban zakat untuk harta milik orang yang tidak mukallaf, itu tidak dihukumi kafir. Jadi begini, kenapa ada istilah orang yang mengingkari zakat secara mujmalah itu disebut kafir? Sebab kewajiban zakat itu adalah kewajiban yang sudah secara maklum doruri, sudah lumrah. Semua orang tahu bahwa zakat itu wajib. Sehingga kalau alasannya tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka dia disebut murtad. Kalau mengingkari. Tapi kalau tidak maunya itu karena memang pelit gitu, atau sayang sama harta, walaupun dia tetapi dia tetap mengakui bahwa zakat itu wajib, itu tidak disebut kafir, tetapi berdosa saja. Jadi orang yang mengingkari kewajiban itu kafir. Mengingkari beda dengan tidak mengingkari. Kalau tidak mengingkari itu meyakini wajib, tapi tidak mau melaksanakan, itu dosa. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, kafir. Wa syurita li wujubi zakati lidhahabi wal fiddati lat tijarati tamamu nisabi lahuma kullal haul. Disyaratkan bagi wajibnya zakat emas dan perak, bukan zakat tijarah, adalah sempurnanya nisab bagi keduanya, emas dan perak. Kullal haul dengan sepenuh tahun, sepenuh haul. Bi'ala yang usul malu anhu fi juz'in min ajza'il hauli. Misalnya dengan tidak berkurangnya harta pada bagian dari beberapa bagiannya al-haul. Artinya pada saat dilakukan penghitungan pada saat haul, gitu kan? Pada saat haul, maka harta tersebut tidak berkurang. Misalnya nisabnya emas itu 85 gram. Nisabnya emas itu 85 gram. Pada saat penghitungan haul, jumlahnya tidak berkurang dari 85 gram. Maka berarti dia wajib zakat karena telah memenuhi syarat. Jadi kalau kurang dari 85 gram maka tidak memenuhi syarat. Amma zakat tijarati wala yustaratu fiha tamaluhu illa akhiru li'annahu halatul wujudi. Sedangkan zakat tijarah, zakat perdagangan itu tidak disyaratkan pada zakat perdagangan itu sempurnanya nisab illa akhiru, kecuali di akhirnya haul. Illa akhiru, kecuali di akhirnya haul. Li'annahu halatul wujud, karena akhirnya haul itu termasuk waktunya masuknya kewajiban. Jadi nanti begini, karena di dalam perdagangan itu kan pasang surut, Pak, gitu ya. Lebih untung lumayan, kalau rugi juga lumayan, gitu. Sehingga nanti tidak diakumulasi itu loh, Pak. Tidak diakumulasi untuk ruginya. Begitupun kalau emas itu dijadikan sebagai harta dagangan, orang dagang emas, baru nanti ada akumulasi. Tidak ada akumulasi. Jadi kalau ini harta tijarah, harta dagangan, misalnya kita usaha apa, dagang apa, bisnis apa, maka penghitungannya adalah bukan pada saat proses adanya pasang surut di tengah-tengah, tidak ya. Kalau zakat tijarah itu nanti
akan dihitung berdasarkan akhirul haul. Di akhir haul, hitungan akhirnya berapa? Kulal hauli di Allah yang kusok tasbihul tamami nisabi fi kulli hauli. Walau al-mal al-muradu bihi al-dhahab wal-fiddah. Walau qala bi alla yanqusu bi al-fitah bi alif tasniyati al-alidah ilaihi ta'ala idil maqam al-ibrar walau an al-sawab. Ya, jadi kalau untuk emas dan perak itu nanti akan dihitung berdasarkan pada bagian-bagian yang haul. Jadi secara rinci, misalnya dilakukan proses pada saat membeli itu nilainya berapa. Kan tentunya sekarang ini kalau kita akan menggunakan untuk zakat yang lain, nanti kursnya tetap dihitung dengan harga emas. Ya, kursnya dihitung dengan harga emas. Jadi kalau menurut undang-undang zakat nomor 52 tahun 2014 itu misalnya menghitung juga logam-logam yang lain. Kalau di dalam kitab-kitab fikih turuf, fikih klasik itu tidak dihitung, karena yang dijadikan sebagai ukuran adalah hanya emas dan perak. Tapi coba sebenarnya sekarang ini kan ada batu mulia, nilainya bisa lebih tinggi dari emas. Nilainya lebih tinggi dari emas. Bagaimana dengan batu-batu mulia itu? Nah, kalau di dalam aturan Basnas undang-undang zakat ya, bagaimana peraturan Kementerian Agama nomor 52 tahun 2014 itu logam-logam mulia lainnya juga akan dikurskan dengan harga emas. Nilainya tetap harus bernilai 85 gram emas. Jadi nanti dihitung dulu secara akumulasi kursnya, ya. Walaupun harganya lebih tinggi, nanti kan dihitung nilai uangnya kalau dibagi dengan harga emas gitu. Jadi nanti kursnya tetap pakai emas. Begitupun surat berharga. Nah, ini kan masalah kalau kita menghitungnya itu bahwa yang disebut dengan aset itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab fikih klasik. Maka aset-aset yang harganya, yang nilainya lebih besar dari itu tidak ada zakatnya. Makanya di undang-undang zakat itu ditambahkan itu. Kayak misalnya surat berharga. Surat berharga itu apa? Kayak untuk saham-saham itu, ya, saham misalnya. Itu kan nilainya lebih besar. Surat-surat berharga yang ada nilainya, maka itu nanti dikurskan dengan harganya emas biasa. Kemudian perdagangan kita juga kursnya pakai emas. Misalnya kita bisnis itu dalam 1 tahun haul itu asetnya sudah sampai pada ukuran 85 gram emas, berarti kita harus mengeluarkan 2,5%. Wayang qafiu al-amru bitahalluli zawali milkin atna'ahu bimutawi mu'awadatin al-ghaliyah. Maka dan haul itu bisa menjadi putus dengan sebab diselah oleh hilangnya milik. Diselah oleh hilangnya milik. Misalnya dijual atau aset perdagangannya dipakai untuk kepentingan sendiri, hilang dan lain sebagainya, yang menyebabkan miliknya menjadi hilang. Kalau miliknya hilang, maka itu bisa memutus haul.
Bimuawadatin misalnya dengan ada penjualan, tukar ada muawadah, dijual, asetnya dijual. Kalau asetnya dijual berarti kan dia sudah tidak punya lagi harta yang bisa dikeluarkan zakatnya, atau dengan dibelikan aset yang tidak wajib dizakati itu, ya, dipakai buat perkakas rumah tangga, dibeli barang elektronik, dibeli kendaraan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, ya, misalnya dibelikan mobil pribadi dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Nah, itu nanti ketika berkurangnya nisab di tengah haul, maka itu bisa memutuskan haul. Dan sebab muawadah. Haul zakat dzahab wal fiddah lam tijarah. Jadi ini untuk khusus zakatnya emas dan perak. Dan harus dipahami bahwa zakat emas dan perak ini adalah zakat emas yang diinvestasikan, gitu loh. Sebab ada dua orang menjadikan emas dan perak itu, kalau diniatkan untuk dijadikan sebagai aset, semacam investasi dan lain sebagainya, disimpan bukan untuk dipakai, bukan untuk dijadikan sebagai perhiasan. Jadi kalau selagi itu digunakan untuk perhiasan, hanya untuk perhiasan saja, tidak digunakan untuk investasi dan lain sebagainya, yang enggak disebut cara. Sebab di situ tidak ada unsur bisnisnya. Kan ada orang memang pengen semacam nabung gitu Pak, nabung daripada buat beli elektronik, mendingan dipakai buat beli emas, kan itu emasnya disimpan, beli lagi, simpan lagi, beli lagi, simpan lagi. Dan itu ketika nanti emasnya digunakan sebagai investasi, genap 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau perhiasan-perhiasan yang dibeli kemudian untuk jadikan sebagai sandangan atau sebagai perhiasan untuk istri kita dipakai mana-mana dipakai, yang enggak. Cuma ini 85 gram itu dipakai. Seberapa gedenya? 85 gram kan hampir sekilo, ya. Ya. 85 hampir 1 on gitu ya, hampir 1 on, hampir 1 on masnya. Itu kan mencolok juga kalau mau dipakai semua 1 on, masnya dipakai semua 1 on. Gitu. Jadi kalau itu nanti dijadikan sebagai perhiasan yang dipakai bukan untuk aset, ya itu tidak ada zakatnya. Bidzalik walihi bimuawadatin fa in hadza la ya'ti fiha kama sata'rifu wa ma zakatu tijarati faqad bayyana annaha yanqati'u hawlaha bi niyatil kunyah wa yuqlamu bil ula iqta'u bi zawalil milki bi ghairi mu'amadah. Kalau akhara hadza wa zakara pada bayan zakatil masyiyah lakana wala. Jadi putusnya haul untuk emas dan perak itu dengan hilangnya kepemilikan di tengah-tengah haul, ya, dengan cara bimuawadah, emasnya dijual, ya, dijadikan sebagai kebutuhan yang lain, ya, kebutuhan yang lain, sehingga gramasinya berkurang dari 85 gram. Nah itu nanti bisa menghilang kewajibannya. Awalnya menjadi putus, Nah, kalau malakan sopan summa amrodohu akhar ba'da sittati ashhurin lam yanqati'il haul fa in kana maliyan aw 'ada ilaihi
akhrajaz zakata akhirul haul li'anal milka lam yazal bil kulliyati bi thubuti badanihi fi zimmatil muqtaribi. Nah, sekarang bagaimana kalau emasnya ini dipinjamkan? Ya. Seandainya ada orang memiliki satu nisab, ya, satu nisab, kemudian dia menghutangkan kepada orang lain. Jadi emasnya sudah satu nisab, sudah 85, tetapi dia hutangkan kepada orang lain. Lam yang qatil haul, maka haul itu tidak putus. Ya. Fa in kana maliyan au ada ilaihi, fa in kana maliyan, maka jika dia atau jika orang tersebut itu maliyan itu kaya, ya, au ada ilaihi, ataupun orang yang tadi hutang itu mengembalikannya, au ada ilaihi, atau orang yang hutang tadi mengembalikannya, akhrajaz zakata akhirul haul, maka dia harus mengeluarkan zakatnya di akhir haul, di akhir haul. Li'anal milka lam yazal bil kulliyati bi thubuti badani bi zimmatil muqtarib, karena harta itu tidak menjadi hilang secara keseluruhan, karena masih tetapnya penggantinya ada di dalam tanggungannya orang yang berhutang. Jadi harta yang dihutangkan itu kan sebenarnya bukan harta yang hilang. Sebab apa? Sebab orang yang berhutang itu ada kemungkinan mengembalikannya lagi. Jadi ini mati putaran tadi itu malah karena di dalam tanggungannya orang yang berhutang. Bal yubna ala ma madha min as-sittati ashhurin. Qala fi fathil jawad surah bi Syekh Abu Hamid wa ja'alahu aslan matisan alaih. Wa jazama bi arrafi bi zakat tijarati atna at-ta'lili. Wa tabi'uhu wa nadharu fihi al-muqim bima ajaba bi anna lamma ya. Jadi kalau ada orang memiliki harta kemudian dia menghutangkan kepada orang lain ba'da sittati ashhur, setelah melewati 6 bulan, saya nggak baca, menghutangkannya setelah lewat 6 bulan. Jadi kan berarti secara hitungan 6 bulan pertama dia masih punya itu satu nisab, itu masih ada di tangannya, gitu. Kemudian setelah lewat 6 bulan ada orang yang utang, ya. Maka lam yang qatil haul, dengan seperti itu haulnya tidak putus, tetap terhitung. Artinya tidak putus itu kalau seandainya dia sudah berkurang nisabnya tetap terhitung, gitu. Tetap terhitung. Fa'idana maliyan au ada ilahi akhrajaz zakata akhirul hauli. Kalau kemudian dia kaya, artinya walaupun dihutangkan sisanya masih ada untuk dizakatkan, gitu kan, kaya. Atau yang dihutangkan itu dikembalikan lagi, dibayarkan lagi, maka dia harus mengeluarkan zakatnya pada akhir haul. Jadi nanti dari bulan ke-6, bulan ke-7, 8, 9 sampai ke bulan 12-nya, ya, itu nanti tetap akan diakumulasi sampai dengan akhir haul. Kalau akhir haul itu ternyata hasilnya adalah setelah mencapai nisab, maka berarti ya dia bayarkan, ya, tidak putus haulnya. Kalau tidak putus haul berarti apa? Kewajiban zakatnya tetap dibayar. Li'anal milka lam yazal bil kulliyati li thubuti badanihi bi zimmatil muqtarib. Karena harta itu kepemilikan itu tidak menjadi hilang secara keseluruhan, karena masih ada gantinya yang ada di dalam tanggungannya orang yang berhutang.
Jadi nanti kewajibannya bagaimana ya? Kewajibannya tetap dibayarkan. Kenapa? Karena harta yang ada di tangan itu nanti akan diakumulasikan dengan harta yang di tangan orang lain. Nilainya tetap harus dibayarkan berdasarkan nisab yang dia punya. Wa kuriha ayyusila milkahu bibayin aw badalatin amma tajibu bihi zakat. Dimakruhkan menghilangkan kepemilikan dengan cara dijual atau digantikan dengan barang yang lain yang wajib dia bayarkan zakatnya. Dikelang, hailang. Orang sudah hitung-hitungan punya zakatnya nanti kalau sampai akhir tahun bakal penuh nisabnya. Lalu kemudian dia pakai buat belanja, beli kasur, beli mebel, beli jam dinding, segala macam pokoknya, sampai kemudian nilainya menjadi berkurang. Bagaimana orang yang melakukan seperti ini? Makruh, ya, makruh. Jadi upaya-upaya untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban membayar zakat itu hukumnya makruh. Lihailatin karena hailan, karena rekayasa. Jadi hitung-hitungannya kalau berumur 6 tahun dari mulai pertama dia bisnis ketemu 6 tahun, hitung-hitungannya wah nggak zakat nih, ambil tuh, jual, beliin, nah, tas branded, beliin tas branded kalau dipakai sih hilang kan ininya, kewajiban zakatnya jadi berkurang. Kecuali kalau tas brandednya itu digunakan juga bagian dari bisnisnya, masih dihitung Pak, karena itu masuk ke dalam tijarah katanya. Nah, dia yang sinabi dan wujud zakat. Misalnya dia melakukannya itu dengan tujuan untuk menolak kewajiban zakat, supaya nanti pada waktunya dia tidak harus bayar zakat. Udahlah, aset-aset yang berzakat itu kita jual-jualin aja dulu sampai nanti kalau dihitung menjadi kurang nisabnya. Nah, itu namanya akal-akalan, hailah. Li'annahu firarun minal qurbah, karena dia termasuk orang yang lari dari ibadah. Waktu bayar zakat kan berarti ibadah, mengeluarkan kewajiban hartanya. Dia hindarkan dirinya, berarti orang yang menghindari ibadah. Ada makruh hukumnya. Wafil wajiz yahrum, di dalam kitab al-wajiz hukumnya haram, bukan makruh lagi tapi haram. Wazada fil ihya, dan kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, wala yubri'u timmata batinan, tanggungannya tidak lepas, tanggungan secara batinnya. Imam Ghazali itu kan pakar tasawuf, tidak lagi hanya melihat dari sisi dohir. Dohirnya iya, dia berarti tidak wajib. Tetapi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, oke, kamu belanja itu harta sampai kemudian tidak lagi terhitung nisab secara dohir, secara batin dia masih tetap punya tanggung jawab untuk mengusaha. Wa inna hadza min al-fiqhi ad-dar, karena ini wa inna hadza, dan sesungguhnya ini min al-fiqhi ad-dar, merupakan fikih yang berbahaya. Wa inna hadza min al-fiqhi ad-dar, karena ini merupakan fikih yang berbahaya. Jadi penjelasannya ini annahu la tabra'u dhimmah fil batin, bahwa orang tersebut tidak lepas ya dhimmah tanggungannya secara batin. Wa ana Abu Yusuf kana yaqulu, nah Imam Abu Yusuf itu melakukan ini. Summa qala wal ilmu ilmani. Ya.
Kemudian Nabi Yusuf mengatakan ilmu itu ada dua. Yang pertama dorun, yang kedua wanafil. Ada ilmu bahaya, ada ilmu manfaat. Ya. Ilmu bahaya, ilmu tadi itu punya harta sudah mencapai haul satu nisab sebelumnya dibelanjakan dulu. Ini ilmu kan, ilmu matematika. Jadi orang yang cerdas yaitu pakai ilmu matematika, tapi ilmu matematikanya digunakan untuk mengurangi kewajiban yang harusnya dia bayar zakat jadi tidak bayar zakat. Nah, ini ilmu yang dor, ilmu yang berbahaya. Kalau memakai ilmu yang nabil, dia akan tidak akan belanjakan hartanya sampai genap tahun. Sudah genap tahun itu ternyata satu nisabnya cukup keluarkan 2,5% gitu. Nah, kalau ada dengan ilmu dor, mengatakan bahwa itu termasuk ilmu yang bahaya. Ilmu bahaya itu ilmu tadi itu begitu matematis, tetapi tujuannya untuk mengurangi hartanya supaya tidak kena zakat. Mulai musola yang sama bikosdi. Imam Ibnu Sholah mengatakan berdosa ketika dia ada niat. Jadi Ibnu Sholah gitu. Kalau memang dia punya niat, ada qasdu, ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak kena zakat. Dosa. Menurut Imam Ibnu Sholah. La bifi'lihi, tidak dengan tindakannya. Artinya begini, memang tidak pakai hitung-hitungan yang sengaja dia mengurangi. Memang lagi ada kebutuhan gitu kan, dia melakukannya bukan sengaja karena niat untuk mengurangi nisab sampai tidak tercapainya nisab, bukan sengaja ke sana, tetapi dia melakukannya karena memang ada sisi kebutuhan di sana. Gitu kan, itu nggak dosa. Allah Syekhuna amalau qasdahu la lilatin bal hajatin aulaha walil birori fala karohata. Jika dia melakukannya tanpa maksud, artinya memang belajar aja tanpa maksud untuk mengurangi nisab. Lari hilang dan juga tidak karena hailah, tidak karena yang terkayas, tidak karena terkayas. Pokoknya pengen belajar aja. Nggak ada maksud untuk mengurangi nisab dan tidak buat maksud untuk merekayasa. Ya. Bal dihajatin, tetapi karena memang ada kebutuhan. Allah atau dia punya keperluan dan kebutuhan. Walil birori atau walil birori, dan karena apa ini birori? Ayat qasd tadi kali hajati walil birori ma'an. Wala fil mughni fa inila walil birori bima idzan tahoda berbatan syuhirotan bizinatin mahajatin fa'idahu yukrahu. Ujiba bi'annal bibwah fiha ittikhadu wa qawmiyul manasi bikhilafi isaratul milki fa'inna fiha tarku ittikhadu. Ini atau karena dia lari. Punya lari itu artinya apa namanya, ya melakukannya dengan tanpa mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan hailah, tanpa mempertimbangkan adanya kebutuhan. Pokoknya ya yang penting dia lakukan, ya dia lakukan karena memang ya sewajarnya lah kalau punya duit sehingga dia belanjakan tidak karena Allah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمنا علينا وعلى برحمتك واغفر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله الموفق الى الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.